Jabal Nur di depan kita yang belum siap 2 plat dat. Plat dat bisa kita lihat 2 plat dat di arah belakang gure-gure, bahwa plat dat tersebut membutuhkan dana 150 juta. Berarti kemudian kami juga memilih dengan berbagai pertimbangan Desa Ujung Blang dengan Masjid Darul Yaqin. Abah mungkin dulu sebagai imam syekh di sana. Kemudian dibantu juga oleh beberapa santri yang ada di sana. Hadir di sana Bang Yadi sebagai BKM. Kemudian juga dari masjid ini Jabal Nur sendiri yang merupakan masjid yang sedang berdiri megah tapi belum megah. Cita-cita kami terjawab sudah tentang lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Karena tahun ini merupakan tahun yang ketiga. Yang pertama tahun 2022 kita laksanakan di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pada tahun yang kedua, pada tahun 2023 yang lalu kita laksanakan di Kabupaten Gayo Luwes. Dan pada tahun 2024 kami masih mencari dan memikirkan kabupaten kota mana yang akan kami laksanakan. Alhamdulillah di awal tahun kemarin Bapak PJ Wali Kota datang bersilaturahmi ke Dinas Pendidikan Daya Aceh. Berbicara dengan Bapak Kepala Dinas, apa kegiatan yang ada di Dinas Daya yang bisa dibawa pulang ke Lok Sumari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وشاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaihi as-siyam wasilatan lit-taqwa wa tarbiyatan bil-amanati wal kalami wan najwa. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daya Bapak Lukman, kemudian yang mulia Imam Besar Masjid Jabal Nur atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kesyik Kampung Payakutu, kemudian kepada seluruh pengurus BKM Masjid Jabal Nur dan kepada seluruh panitia yang berhadir, para hadirin dan hadirat, para undangan yang dimuliakan oleh Allah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah, bertempat di Masjid Jabal Nur, Payakumbuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara perkampungan dan pengabdian santri daya di Kota Lukman tahun 2024 dimulai. Mengawali acara dan untuk mengambil barokah, mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Tengku Fatilius kepada Tengku Islam. Assalamualaikum
ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله
الهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatil lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'd. Segenap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat bagi kita semua, sehingga pada saat ini bisa bertemu melaksanakan kegiatan Sawa Gampung oleh santri anak santri Dayah. Kemudian selawat dengan salam semoga Allah menyampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan, dan dengan ucapan selamat datang Kadis Badan Daya Provinsi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid, ya, alhamdulillah, dan seluruh rombongan Badan Daya Provinsi Aceh. Juga yang kami hormati Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lesmoy, juga Kabid Bidang Pendidikan Daya. Kemudian yang kami hormati atas nama Muspika, walaupun diwakili oleh Muspika Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil, diwakili oleh Bapak Kecik. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Kecik dan seluruh jajaran KAU Tuhaput Urun Tuha Gampung, dengan ucapan juga alhamdulillah, terima kasih dan selamat juga. Yang kami hormati juga Abu Munshi, pengurus masjid, Badan Kemakmuran Masjid, dan gure-gure, alhamdulillah. Juga yang kami hormati gure dan santri Dayah dalam rangka Sawa Gampung, terutama Sawa Gampung Paya Pentut, Masjid Jabal Nur. Izinkan saya menyampaikan mewakili daripada Badan Kemakmuran Masjid dan mewakili daripada Bapak Kecik. Alhamdulillah Bapak Kadis Badan Daya Provinsi, Bapak Kecik dan panitia pembangunan masjid, biar lebih teringat, biar lebih selesa, menyampaikan yang pertama sekali bahwa Masjid Jabal Nur di depan kita yang belum siap dua plat dat. Plat dat bisa kita lihat, dua plat dat di arah belakang gure-gure, bahwa plat dat tersebut membutuhkan dana 150 juta. Berarti dua plat dat 300 juta, itu perkiraan plat datnya sebelum kubah.
Maka di sini kami memohon atau meminta kepada Dinas Syariah juga Badan Dayah agar membuka jalan bagaimana membuka jalan untuk terlaksananya peladat tersebut agar tertutup masjid ini yang kahambuluk teli karena kaji terpasang umum darurat seperti legenya rupa adat dan semayang baik semayang tarawih dan semayang Jumaat dan hambuluk di apabila jamaah penuh dan hambuluk di karena kaji terpasang umum darurat. Maka di sini inilah yang disampaikan oleh panitia pembangunan, maka sangat dibutuhkan peladat agar hati ujian berulut dengan nyaman salat, baik itu salat rawatib maupun salat Jumaat. Maka di sini inilah yang utama kami sampaikan kepada gure-gure untuk membuka jalan bagaimana agar terlaksana hal tersebut. Kami atas nama Badan Kemakmuran Masjid dan Kampung dan Pak Kesik Kampung Paya Pentut mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada gure-gure dari Badan Dayah dan Dinas Syariat Kota Lusmawe yang telah menunjuk dan memilih Masjid Jabal Nur Kampung Paya Pentut, dan ada masjid harapan kami semua kunjungan ini dan dia betul agar kita lebih bersilaturahmi, lebih kenal dan lebih memahami bagaimana membuka wawasan kami, membuat hubungan dengan masyarakat itu sendiri, dengan pemerintah daerah agar betul-betul terjalin hubungan yang baik dan bagaimana mengaplikasikan hubungan tersebut dalam pelaksanaan ibadah bagi kita semua. Namun ibadah tersebut tidak terpaku apa yang telah kita lihat, namun dengan datang gure-gure di sini nanti akan menyampaikan bagaimana perkembangan baik perkembangan di dayah itu sendiri dan perkembangan di masjid itu sendiri. Karena di masjid kami rencana tingkat atas ini rencana pelaksanaan solat, sedangkan tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah atau belajar ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum rencana di bawah, karena sama besarnya di atas dengan di bawah, maka nanti akan dibuat di bawah bidang-bidang atau kelas-kelas pendidikan. Maka kami sangat membutuhkan arahan dari Badan Dayah bagaimana pola yang akan kami terapkan nanti pendidikan bagi anak-anak kami di Kampung Paya Pentut agar lebih menjurus pendidikannya yang tempatnya di masjid tingkat dasar. Dan yang kedua, kami juga ingin membuat pustaka yang modern di bawah juga. Maka anak-anak ketika belajar bisa di waktu senggang atau jam-jam tertentu, maka anak-anak nanti diarahkan untuk digalakkan untuk membaca. Maka kami programnya pustaka dan pendidikan dasar bagi anak-anak. Dan apabila pun ditingkatkan pendidikannya lebih meluas, maka kami memohon harapan dan petunjuk nanti dari Badan Dayah dan Dinas Syariat untuk mengarahkan bagaimana kami melaksanakan pendidikan dan pustaka nanti di bawah agar betul-betul maksimal fungsi masjid yang seutuhnya. Itulah harapan kami, harapan kita semua, mudah-mudahan terwujud. Sekali lagi atas nama Bapak Kesik dan pengurus masjid mengucapkan terima kasih, selamat datang nanti sekalian berbuka puasa bersama di sini, salat maghrib, salat isya dan salat tarawih. Ini saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Abu dari NPU atau ya Abah selaku guru kita bersama. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Santri Ustadz Ikhwan. Beda ngulutuan nya tata Syah Ikhwan Syah Pibek Syah Kameng kena Syah Raja. Ya, alhamdulillah selamat datang di Luxmawe beserta Pak Muhammad para kasih ya sudah berhadir rombongan. Yang kami hormati Tungku Imum Syik Imum Gampung, Pak Gusi Tuhaput Tuhalapan, tokoh masyarakat yang berhadir pada hari ini di Desa Payalho. Kemudian kami hormati Ibu Kabid Dayah beserta Ibu Kasih dan juga hadir beberapa stafnya. Yang kami hormati utusan pengurus BKM Masjid dan 3 mewakili dari santri yang berada di seputaran lokasi Payapuntut, Ujung Blang, kemudian Batu Pahat, dan juga dari Islamic Center yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, yang pertama sekali kami dapat menyampaikan kepada kita semua bahwa Pak Wali Kota Luxmawe menitipkan salam kepada kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memohon maaf dengan sebesar-besarnya pada hari yang bersamaan beliau berada di Banda Aceh, bahkan mungkin sudah terbang ke Jakarta melaksanakan tugas yang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Maka beliau pada kami dari semalam kami juga ada komunikasi, terus disuruh pantau kegiatan ini. Beliau mohon diperbanyak maaf kepada kita semua. Kemudian juga kami sendiri juga mengucapkan atas nama pemerintah Kota Luxmawe terima kasih banyak kepada yang pertama sekali Dinas Dayah Provinsi Aceh yang hari ini sudah melakukan sebuah kegiatan apa yang disebut dengan kegiatan perkampungan dan pemberdayaan santri. Ini sebuah program yang sangat luar biasa yang telah dicetus oleh Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. Maka tahun ini Luxmawe menjadi salah satu daerah yang menjadi titik untuk pembinaan Dinas Dayah Provinsi Aceh. Maka kami telah memilih beberapa tempat lokasi sesuai dengan arahan. Kita diberi kesempatan 4. Yang pertama Islamic Center sebagai induknya masjid yang ada di Kota Luxmawe, dan itu juga merupakan kebanggaan kita yang dibantu oleh Dayah Dataku di sekelilingnya. Kemudian kami juga memilih dengan berbagai pertimbangan Desa Ujung Blang dengan Masjid Darul Yaqin. Abah mungkin dulu sebagai imam syik di sana. Kemudian dibantu juga oleh beberapa santri yang ada di sana. Hadir di sana Bang Yadi sebagai BKM. Kemudian juga dari masjid ini Jabal Nur sendiri yang merupakan masjid yang sedang berdiri megah tapi belum megah. Nah, dalam setting Bapak Gesi dia ini akan berdiri nantinya bagus menurut desain gambar yang kita lihat. Tapi kondisi saat ini seperti ini. Maka kami pilih kemari
Ya, dengan harapan-harapan tentu saja kepada kami sendiri di Dinas Syariah Islam, juga dari Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, kiranya ini menjadi sebuah perhatian juga, karena ini masjid sedang membutuhkan uluran tangan kita semua. Maka bila mana ada program-program yang mengarah kepada pembangunan masjid itu, kami juga sangat memohon kepada pemangku jabatan di sana melalui Bapak Kabid hari ini yang hadir, mohon juga diarahkan ke Luk Semawe, ya paling tidak ke Masjid Jabal Nur Paya Puntet atau Paya Luhuk ini. Tunggu-tunggu Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu kami sekali lagi dari Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Luk Semawe mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan hari ini juga kita melaksanakan kegiatan di sini sebagai kegiatan pembukaan perkampungan dan pemberdayaan santri yang kita pilih di sini. Itu nanti berlanjut dengan malam hari, barangkali dilanjutkan dengan tausiah yang insya Allah akan hadir penceramah dari provinsi langsung, Bapak Kabid Santri Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. Nah, kami sendiri juga mohon maaf, mungkin habis acara berbuka puasa atau ialah maghrib langsung juga kami mohon izin, mohon maaf kepada Pak Kabid, kita juga pada hari ini berada pada posisi 16 Ramadan, menyambut malam 17 Ramadan. Sudah menjadi agenda pemerintah Kota Luk Semawe, kita selalu melaksanakan kegiatan PHBI, peringatan hari-hari besar Islam. Termasuk satu di antaranya adalah Nuzulul Quran, yang insya Allah pada malam hari ini kita peringati di Masjid Agung Islamic Center pada waktu yang bersamaan di sini. Bahkan kami sudah menghimbau kepada seluruh pengurus masjid untuk meramaikan acara tersebut. Mungkin untuk malam ini di masjid ini ya barangkali kita tidak terlalu menekankan, tapi masjid-masjid yang lain kami sudah menghimbau untuk meramaikan acara Nuzul Quran yang insya Allah penceramahnya yaitu Ayah Jul Blang Panyang, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, wilayah pemilihan Kota Luk Semawe. Maka nanti juga bisa kami sampaikan kepada kita semua, mungkin siapa tuh punya waktu dan kesempatan selesai acara ingin di sana, kami juga sangat berharap supaya acara bisa dilaksanakan dengan penuh kemeriahan. Untuk itu kami juga mohon diperbanyak maaf. Mungkin yang terakhir kami dari Dinas Dayah sendiri, Pendidikan Dayah, Dinas Islam dan Pendidikan Dayah juga mohon maaf kepada tamu kami dari provinsi yang barangkali atas kedatangan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dalam kita membangun sebuah komunikasi banyak kekurangan, kealpaan lewat kami, lewat para kabid kasih kami, ini kami juga mohon diperbanyak maaf. Dan juga kepada seluruh warga masyarakat Paya Puntet yang saya rasa juga kita tidak asing lagi, Luntuan Uronyo dalam beberapa bulan ke belakang sudah ditugaskan di Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah setelah melanglang buana di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Luk Semawe lebih kurang 12 tahun. Maka apabila ada permasalahan kemaslahatan umat terkait dengan kemakmuran masjid dayah, mari kita diskusikan, mari kita komunikasikan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi pendidikan di Kota Luk Semawe, khususnya pendidikan santriwati di dayah baik salafi maupun modern di Kota Luk Semawe. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan. Mengingat waktu, kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua saya mohon diperbanyak maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa farada 'alaina bis salati was siyami ramadan.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka silaturahmi kami dari Dinas Pendidikan Dayak Provinsi Aceh dengan guru-guru sekalian yang ada di Kota Lusmawe. Mari dengan ada kegiatan perkampungan dan pengabdian santri Dayak pada tahun 2024 ini yang menjadi titik lokasi adalah di Kota Lusmawe. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pengakuan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada beliau, sahabat-sahabat keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam takzim dan ikraman kami kepada yang mulia Abu dari unsur NPU Kota Lusmawe yang kami muliakan, pengurus BKM Masjid Jabal Nur Kampung Payapuntit Kota Lusmawe. Kemudian yang kami muliakan Bapak Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayak Kota Lusmawe beserta jajarannya yang hadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kesi Kampung Payapuntit. Kemudian yang kami muliakan dari unsur Muspika, mewakili dari Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, kemudian Bapak Camat, serta yang kami muliakan hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru Tuhan yang Tuhan hormati yang perlu muliakan, alhamdulillah cita-cita kami terjawab sudah tentang lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Karena tahun ini merupakan tahun yang ketiga. Yang pertama tahun 2022 kita laksanakan di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian pada tahun yang kedua, pada tahun 2023 yang lalu kita laksanakan di Kabupaten Gayo Luwes. Dan pada tahun 2024 kami masih mencari dan memikirkan kabupaten kota mana yang akan kami laksanakan. Alhamdulillah di awal tahun kemarin Bapak PJ Wali Kota datang bersilaturahmi ke Dinas Pendidikan Dayak Aceh. Berbicara dengan Bapak Kepala Dinas, apa kegiatan yang ada di Dinas Dayak yang bisa dibawa pulang ke Lusmawe. Kemudian Bapak Kepala Dinas menghubungi kami dan menyampaikan apa yang bisa kita bantu. Kami teringat bahwa kegiatan yang mungkin pertama sekali kita laksanakan di Dinas Pendidikan Dayak Aceh adalah kegiatan ini. Kegiatan yang bersifat kegiatan ini yang pertama kita laksanakan setelah disahkannya anggaran, yaitu perkampungan dan pengabdian santri Dayak yang kita laksanakan ke kabupaten kota. Dan alhamdulillah setelah diskusi, kemudian kami melanjutkan diskusi yang serius dengan Bapak Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayak Kota Lusmawe untuk teknis pelaksanaannya bagaimana, semuanya dibantu oleh Bapak Ikhwan Syah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kadis yang telah membantu majelis ini. Sebenarnya nama saya Irwan, bukan Ikhwan. Tapi hampir sama, Wan juga. Kita hampir sama dari segi kacamata sama Pak, kacamata. Cuma lebih ganteng beliau karena punya kumis. Saya tidak punya kumis, lebih ganteng beliau. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dasar pelaksanaan kegiatan kita ini adalah khusus di bidang kami pemberdayaan santri. Kalau kita laksanakan safari Ramadan sebulan penuh, sebagaimana yang dilaksanakan oleh organisasi NIDA yang dari MUDI, kita tidak punya kekuatan seperti itu.
Jadi program ini kita inisiasi adalah yang pertama bahwa santri itu selama bulan Ramadan bisa menghidupkan masjid. Sejak malam hari melaksanakan salat tarawih, kalau ada diputuskan salat qiyamul lail, salat tahajud, kemudian ada pengajian anak-anak di siang hari, atau pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak pada sore hari, ini kami berikan kebebasan kepada pengurus masjid beserta dengan santri-santri yang sudah. Karena semua santri itu kita bantu ala kadarnya. Dengan harapan kita bahwa selama 4 atau 5 hari, para peserta ini mengabdikan dirinya ke masjid ini ada hasilnya. Sebelum dan sesudah dilaksanakan. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita ingin mewujudkan itu, kita mewujudkan tempat ibadah itu bersih dan suci. Terkadang kita lihat bersih tapi tidak suci. Padahal dalam Islam, syarat sah kita untuk ibadah adalah harus suci. Ya, termasuk bagaimana tata cara nanti membersihkan najis ataupun kotoran lainnya yang ada di lantai tempat kita sujud. Karena ada pengalaman seorang takmir masjid yang tidak tahu ilmu fikihnya, ketika ada najis, tai cicak dan sebagainya, dipel. Dipel kemudian hampir seluruh masjid dipel dengan kayu. Maka semua tempat yang dipel itu menjadi bernajis. Nah, ketika kita melihat itu bersih dan wangi lagi pakai pewangi. Akan tetapi dari segi fikahnya itu tidak suci. Karena najis yang tadi itu sudah disebarkan ke tempat-tempat lain. Jadi caranya bagaimana nanti mungkin akan diajarkan. Bagaimana caranya kita hilangkan, kita hilangkan dulu najis itu, kita bersihkan dulu, nanti baru setelah itu baru kita pel dan sebagainya. Dan begitu juga di tempat wudhu. Ketika buang air kecil, itu rentan sekali terpancarkan najis. Baik ke kain sarung maupun ke kaki anggota badan. Bagaimana caranya? Nah, kemudian sisa-sisa najis yang jatuh itu kita tidak tahu. Maka bagaimana takmir masjid untuk menjamin kesucian tempat wudhu itu agar jamaah itu lebih senang atau jamaah yang akan melaksanakan ibadah itu akan lebih puas hatinya, tidak was-was terhadap najis. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk menjalin silaturahmi antara sesama peserta, terutama adalah kami Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Aceh dengan pemerintah kabupaten kota yang terkhususnya kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di kabupaten kota. Jadi alhamdulillah inilah 3 tujuan yang ingin kita wujudkan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian dan perkampungan santri. Terkait dengan peserta yang kita rencanakan dulu, kita akan pilih peserta dari seluruh Aceh dengan target peserta 100 orang. Tapi karena kekuatan kita melemah, maka kita pilihlah peserta 50 orang. Tapi itu pun tidak tertampung. Kita potong setengah jadi 25 orang. Dan alhamdulillah 25 orang pada tahun ini semuanya peserta kita libatkan dari Kota Luk Sumai. Tidak kita libatkan dari luar Kota Luk Sumai. Karena kekuatan anggaran kita lemah. Mudah-mudahan untuk tahun depan ada kekuatan yang meningkat, mungkin bisa kita tingkatkan proses kegiatan pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian terkait dengan BKM yang telah disampaikan kepada kami tadi, alhamdulillah kami menampung aspirasinya tentu. Kita Dinas Pendidikan Daerah Aceh, tugas pokok adalah melaksanakan pemberdayaan pendidikan daerah. Daerah-daerah yang sudah teragreditasi di Aceh ini, yang sudah punya SKT, surat keterangan terdaftar, itulah yang bisa kita fasilitasi. Baik dari segi pemberdayaan pembangunan sarana prasarananya maupun pemberdayaan santri maupun SDM guru dan sebagainya. Alhamdulillah
terkait dengan masjid, kita bisa membantu masjid apabila masjid itu berada dalam komplek wilayah. Terkait dengan masjid kampung atau masjid kecamatan atau masjid mukim, itu dinas Perkim yang menanganinya. Kami dengar semua usulan itu dimasukkan melalui Dinas Syariat Islam. Rekomendasi Dinas Syariat Islam di provinsi diteruskan kepada Dinas Perkim untuk ditindaklanjuti. Nah, dalam hal ini kita akan bekerja sama untuk memonitoring dan mohon Bapak Kadis Syariat Islam Kota Luk Sumawe untuk menyahuti apa yang disampaikan oleh BKM tadi yang disampaikan tadi terkait dengan lanjutan pembangunan masjid yang kita cintai ini. Nah, ketika nanti itu diusulkan, sama-sama kita kawal. Mudah-mudahan kita akan saling berbicara, masuk juga dengan Bapak PJ Wali Kota. Kita juga akan kita beritahukan kepada beliau terkait dengan kegiatan ini, kita akan laporkan khusus dengan ini. Jadi mudah-mudahan Pak PJ Wali Kota pun diundang ke sini supaya beliau bisa melihat langsung. Nah, ketika beliau punya koneksi yang langsung dengan Bapak Pimpinan atau Bapak Gubernur Aceh. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan pendidikan yang kita rencanakan di bawah. Alhamdulillah mulia sekali tujuan kita itu. Bahkan di beberapa tempat seperti ini, di lantai atas kita melaksanakan untuk usul ibadah, di bawah itu untuk perpustakaan dan untuk pusat pendidikan. Itu bagus sekali tujuannya. Artinya tidak mengganggu konsentrasi ibadah orang yang melaksanakan ibadah dengan pelaksanaan pendidikan yang kita laksanakan, itu terbaik. Jadi anak-anak ataupun siapapun, murid ataupun santri yang melaksanakan pendidikan silakan di bawah. Tidak mengganggu aktivitas kegiatan ibadah yang kita laksanakan di atas. Bahkan di Masjid Istiqlal kalau kita lihat, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di bawah masjid. Yang kegiatan aktivitas mahasiswa, bahkan kegiatan pramuka pun di situ kita lihat. Nah, terkait dengan perizinan daya, yang pertama rekomendasi dari Kementerian Agama. IJOP, izin operasional. Nah, kemudian kalau pendidikan itu kita akan buka apakah dalam bentuk SMP atau MTS, MI atau SD. Nah, kalau SD dan SMP, maka kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota. Kalau SMA nanti baru dengan pendidikan provinsi. Nah, terkait dengan MI dan MTS, maka itu koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, setelah itu ada dan lahir menjadi dayah terpadu nanti misalnya. Ketika sudah maju, sudah ramai santri, dan kita namakan dayah terpadu Jabal Nur Gampong Payapuntut. Dan sudah turun tim agredasi terdaftar. Nah, ketika itu sudah terjadi, terwujud, maka itu baru di bawah kewenangan kita Dinas Pendidikan Daerah Provinsi. Nah, ketika itu sudah ada, maka kita sudah bisa masuk untuk memberikan bantuan, memberikan pemberdayaan, dan lain sebagainya. Itu juga mohon kerjasama kita, terusnya kami titip amanah ini kepada Bapak Kadis Syariat Islam Kota Luk Sumawe. Tujuan ini sangat mulia. Kalau memang pertama kita akan bertatih-tatih dahulu, ya mungkin Rodatul Atfal, tingkat PAUD dulu, setelah itu kita buka SD atau MI. Nah, ketika nanti maju pelan-pelan, kalau sudah terdaftar menjadi sanawiyah saja, kita buat nanti terpadu, insya Allah sudah kita namakan dengan dayah Jabal Nur misalnya. Kalau sudah teragredasi, insya Allah bisa kita masuk Dinas Pendidikan lagi. Dan itu semua cita-cita mulia kita, mudah-mudahan terwujud, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Luk Sumawe yang telah membantu kita Dinas Pendidikan Daerah Aceh dalam menginisiasi, memfasilitasi kegiatan perkampungan dan pengabdian santri pada tahun ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada pengurus masjid BKM ke-4 masjid yang telah disampaikan oleh Bapak Kadis Kota Luk Sumawe tadi. Teristimewa kepada pengurus masjid BKM Masjid Jabal Nur ini yang telah memfasilitasi kita dalam rangka pembukaan kegiatan ini, dan sekaligus ada buka puasa bersama. Alhamdulillah, ini sangat mulia penyambutan yang diberikan kepada kami.
Akhirnya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan perkampungan dan pengabdian santri daya tahun 2024 di Kota Lok Sumame dengan resmi kami nyatakan dimulai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM dapat menerima penyerahan ini. Kami mohon kepada seluruhnya untuk dapat mendokumentasikan penyerahan ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا ربنا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا باعدنا من البلاء من الطاعون وغيره وكل مرض مشكلة. ربنا عصمنا من جميع البلاء. اللهم اجعلنا بصاحب الفرج. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.